Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang animasi menggunakan Adobe Flash ya. Jadi untuk hari ini kita akan langsung belajar tentang lanjutan ya, minggu kemarin tentang menggambar bentuk objek menggunakan Line Tool, shortcutnya N. Kemudian kemarin kita juga bahas tentang bagaimana cara mengeditnya menggunakan Selection Tool atau V. Nah, ini nanti kalau Anda membuat objek ya, salah satunya bisa menggunakan dua tool ini. Jadi Line Tool, shortcutnya N, kemudian V untuk Selection Tool. Jadi contoh yang pertama, Anda bisa menggunakan objek, membuat garis yang menggunakan Line Tool. Nah, Line Tool ini nanti menggunakan garis ya, dan garis akan diambil dari warna di sini. Ada namanya stroke color. Nah, objek-objek yang akan kita buat nanti seharusnya nyambung ya. Jadi ini nyambung kemana? Jadi semua objek nanti harus nyambung. Baru ketika objeknya nyambung seperti ini, nanti kita bisa warnai menggunakan Paint Bucket Tool. Jadi Paint Bucket Tool di sini digunakan untuk mewarnai objek yang terpotong seperti ini. Jadi ini bersiku semuanya, maka nanti kita bisa warnai menggunakan Paint Bucket Tool. Ketika kita klik kemudian memberikan warna di tengah-tengah objek ini, maka nanti warna akan diambil pada bagian warna fill color di sini. Jadi biasanya kalau kita ingin mengganti warnanya, Anda bisa gunakan klik di sini, kemudian nanti pilih warna yang Anda inginkan. Kemudian untuk manipulasi warna, nanti kita bisa menggunakan di sebelah kanan ada yang namanya panel color di sini. Ada beberapa pengaturan warna ya, ada HSB. Jadi kalau kita pilih yang B, kemudian nanti ada juga RGB, nanti bisa diatur juga dari tiga warna ini. Contoh, jadi nanti kalau kita pengen menampilkan warna ya untuk lebih gelap ataupun lebih terang, nanti kita bisa memilih di sini. Jadi kita tahu yang sekarang warna ini nanti kita bisa ganti dari sini. Nah, nanti kita klik warnanya yang mana, nanti kita aplikasikan di sini dengan memilih ini. Nanti untuk warna-warna yang gelap terangnya nanti bisa disetting di sini. Jadi nanti ketika kurang terang maka nanti bisa disetting. Berikutnya nanti pewarnaan ya. Jadi intinya nanti kalau kita pengen buat warna-warna gradasi, warna-warna yang beda, maka gunakan menu panel color di sini. Balik lagi sini. Jadi kalau kemarin kita lanjutkan lagi ya tentang selection tool. Jadi selection tool nanti digunakan untuk mengedit garis. Jadi kalau kita mengedit garis ini itu nanti bisa dua cara dengan menariknya pada bagian siku atau di ujungnya. Dan di sini ini juga sama, yang ada tanda sikunya, nah maka nanti kita bisa tarik. Ini juga sama, nanti ketika ada tanda sikunya maka kita bisa tarik objek siku tersebut, titik tersebut. Dan nanti kalau Anda letakkan pada garis, maka nanti dia bisa digunakan untuk membuat lengkungan. Dan nanti kita bisa membuat lengkungan seperti apa nanti menggunakan dua fungsi tadi, pada ujungnya yang tandanya siku atau nanti pada garis yang tandanya melengkung seperti ini. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini kita lanjutkan lagi tool yang berikutnya, itu menggunakan yang namanya Sub Selection Tool atau shortcutnya A. Sub Selection nanti digunakan untuk mengedit objek seleksi ya. Jadi sub select. Jadi ada bagian yang ada nanti di dalamnya. Jadi contoh kalau kita pengen mengedit garis ini, maka nanti kita mengedit pada sub selectnya, jadi sub bagiannya. Jadi kalau kita klik di sini pada satu titik atau kita klik titik yang di sini, maka nanti akan ada garis-garis bantunya yang membuat dia melengkung ataupun nanti dia melurus. Jadi di titik-titik ini yang tandanya seperti ini, maka nanti kita bisa tarik, kita bisa atur semau kita, maka dia akan membentuk lengkungan ini. Ini juga sama, nanti kita bisa atur untuk membuat lengkungan seperti ini. Ketika nanti objek berubah ya, jadi contoh kalau kita tarik nanti kemudian berubah menjadi titik-titik, ini titiknya nanti juga sama, dia bisa diatur dari yang tadi. Jika Anda tidak suka dengan titik ini, maka nanti Anda bisa delete dengan memilih tombol delete. Ini juga sama, nanti bisa diseleksi kemudian pilih tombol delete. Gitu. Jadi nanti akan ada titik-titik yang Anda bisa ubah. Ini juga sama, nanti bisa di delete. Nanti akan tertinggal adalah lengkungan yang asli ya, di ujung-ujungnya saja. Oke, ini langkah yang pertama nanti dalam pembuatan objek, nanti Anda bisa atur dari sini. Nah, semua objek nanti terdiri dari berbagai macam bentuk seperti ini. Ini di Flash nanti ketika kita membentuk objek, salah satunya menggunakan cara yang tadi. Nah, contoh di sini kebanyakan kita bisa juga menggambar ya menggunakan cara jiplak ya. Dari menjiplak gambar, yang pertama kita bisa cari dulu gambarnya apa. Jadi contoh di sini saya cari sebuah gambar yang nanti akan kita
edit ya, yang akan kita ini caranya nanti tinggal di copy saja atau bisa ditarik gambarnya dari Windows Explorer, kemudian nanti kita masukin ke Flash, nanti baru nanti kita letakkan di sini. Dan dia nanti akan dimasukkan dalam layer 1. Jadi layer 1 nanti digunakan untuk masukkan gambar objek yang kita inginkan. Berikutnya, ketika gambar sudah masuk di sini, dia akan dimasukkan ke layer 1. Jadi layer 1 nanti digunakan untuk memasukkan objek yang akan kita jiplak nanti. Maka nanti selanjutnya kita harus kunci ini. Jadi nanti objek tidak boleh bergeser aja. Jadi nanti kalau objeknya bergeser akan sangat susah nanti dalam menggambarnya. Oke, setelah nanti layer 1 dikunci untuk objek yang nanti akan kita jiplak, langkah berikutnya adalah kita membuat layer baru menggunakan new layer di sini. Nah, di layer 2 ini nanti kita akan menjiplak objek ini di sini. Jadi contoh di sini saya menggunakan N, shortcutnya tadi ya, line tool digunakan untuk membuat garis. Kita ikuti konturnya, jadi nanti kita ikuti konturnya mengikuti objek-objek ini. Biasanya objeknya kita mengikuti berdasarkan garis lurusnya. Jadi nanti kalau ada objeknya melengkung, maka Anda tarik menggunakan ujung-ujung garis lengkungnya. Jadi ujungnya lengkung di mana, kemudian nanti ujung lengkung yang satunya nanti di mana. Ini contoh saya secara cepat saja kira-kira. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi nanti ketika itu kita hilangkan ya, kita tidak lihat ya nanti di sini pada layer 1 nanti yang tertinggal adalah garis-garisnya. Nah, balik lagi tadi kita bisa zoom menggunakan Z, nanti kita bisa lihat di sini. Nah, ujung-ujungnya nanti ini harus nempel ya, tadi kita sebutkan. Nanti kalau ini tidak menempel maka tidak bisa diwarnai. Jadi nanti kita harus buat dia menempel dulu di ujung-ujung garisnya. Kemudian cek ya satu persatu ini titik-titiknya harus menggabung seluruhnya. Nanti kalau sudah menggabung, kalau tidak menggabung nah nanti tinggal double klik nih. Ada yang tidak gabung maka nanti disambungkan lagi. Ketika nanti sudah menggabung ya, maka nanti langsung bisa kita beri warna. Jika nanti tidak bisa diwarnai maka akan ada garis yang tidak menggabung. Gitu. Ini contoh ada yang tidak gabung. Nah, berikutnya nanti bisa juga kita mengikuti objeknya. Jadi objek mana yang kira-kira melengkung, maka nanti kita lengkungkan menggunakan ini selection tool. Nanti kita lengkungkan objeknya. Ini juga sama, nanti kita lengkungkan objeknya. Lengkungkan semuanya yang kira-kira membutuhkan lengkungan. Oke, nanti ketika sudah seluruhnya dikasih lengkungan ya, Anda sudah bentuk objek-objeknya. Langkah berikutnya nanti adalah kita warnai. Jadi nanti kalau sudah selesai nanti kita warnai objeknya. Nah, warnanya nanti bisa menggunakan warna-warna yang dari sini. Contoh saya buat warna ini sebagai contoh saja. Gunakan pin bucket atau shortcutnya K, baru nanti dimasukin di objek. Nanti yang tertinggal adalah objek yang sudah dikasih warna seperti ini. Berikutnya nanti ini bisa juga nanti dibuka ya, nanti menggunakan outline. Jadi kalau kita klik ini yang terlihat adalah nanti garis luarnya saja tanpa warna di dalamnya. Nah, ini nanti memudahkan Anda dalam menjiplak objek. Ini nanti bisa dibuka lagi, baru nanti kita satu-satu membuat objek ini. Nanti kita lingkari lagi objeknya yang akan kita buat warna berbeda nanti. Ini contoh saja biar cepat. Nanti kita lengkungkan objek-objek yang kita inginkan. Kira-kira seperti ini. Nanti bisa Anda lebih haluskan lagi di tempat Anda ya. Nanti kalau sudah selesai nanti kita buka lagi kunciannya. Nah, nanti ketika objeknya tidak gabung ini tidak bisa diwarnai. Jadi nanti harus dipastikan ini menggabung ya, titik-titiknya nanti harus, garis-garisnya harus menggabung satu dengan yang lainnya. Jika nanti sudah selesai maka nanti kita bisa seleksi objek, nanti bisa kita ganti warna yang lain. Contoh ini saya ganti, ini juga nanti saya ganti, ini juga nanti saya ganti. Contoh seperti ini. Nanti bisa dibaguskan lagi. Nah, berikutnya nanti kalau sudah selesai, kira-kira objeknya sudah selesai digambar, kemudian nanti kita bisa hapus garis yang layer 1 yang berisi gambar panduan tadi. Ini contoh saja, nanti saya hapus seperti ini. Maka yang tertinggal adalah gambar di sini.
ya. Itu sedikit gambaran tentang nanti menggambar objeknya. Nah, langkah berikutnya adalah nanti kita bisa membuat layer baru nanti untuk membuat kira-kira bentuk baling-balingnya ya. Nah, nanti kira-kira saja kita buat bentuk baling-balingnya menggunakan rectangle. Jadi saya pilih rectangle, kemudian saya buat kira-kira ini seperti ini. Warnanya nanti saya buat hitam, kemudian saya masukkan dengan paint bucket tool di sini. Seperti ini kira-kira. Kemudian saya berikan double klik dulu. Nah, titik tengahnya nanti di sini ya. Jadi kalau Anda buat sebuah objek nanti double klik menggunakan free transform tool nanti akan kelihatan titik tengahnya di sini. Biasanya titik tengahnya digunakan atau memudahkan Anda adalah membuat objek titik tengahnya. Jadi contoh kalau saya buat sebuah garis nanti pas di sini. Kemudian nanti saya ingin menggerakkan objek ini, maka nanti saya bisa menggerakkan nanti mulai dari titik ini. Jadi contoh di sini, ketika nanti saya ingin menggerakkan ini, maka dia berpusat di titik tengah ini. Jadi kalau saya klik ini, ya, ini nanti dia akan bergesernya nanti di sini dari pas titik pusat ini. Ini digunakan untuk apa? Nanti dalam membuat bentuk animasi. Jadi contoh di sini, ketika nanti kita ingin membuat animasi bentuk ya sesudah kita menggambar tadi. Ini contoh saya hapus dulu titiknya, garisnya, double klik garisnya pada layer 1 atau layer yang helikopternya nanti delete. Maka yang tertinggal adalah garis ini. Nanti kalau ingin lebih rapi lagi Anda bisa buat garis lagi. Kemudian nanti Anda bisa warnai objek yang tadi. Anda bisa hapus lagi garisnya, delete garis yang tidak perlu. Ini juga sama, double klik delete garis yang tidak perlu. Kemudian nanti baru kita animasikan. Nah, animasikannya nanti ada yang bergerak sendiri, ada yang tidak bergerak. Jadi contoh layer 2 untuk yang bodinya. Contoh saya buat double klik di layer 2. Saya tuliskan namanya jadi body. Gitu ya. Kemudian layer 3 saya double klik dan saya ganti menjadi baling-baling gitu kira-kira. Oke, berikutnya ketika sudah selesai maka nanti kita animasikan hanya yang baling-balingnya, jadi body tidak diedit ya. Contoh biar mudah saya buat dua-duanya nanti pas di lembar kerja saya kecilkan dari freehand tool. Oke, berikutnya saya akan menggerakkan hanya yang baling-balingnya tanpa menggerakkan si badan dari helinya. Caranya seperti apa? Maka nanti kita buat baling-balingnya nanti animasi ya, jadi nanti seperti berputar ke ngecil kemudian membesar lagi. Caranya nanti Anda bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama adalah menggunakan animasi frame by frame, di mana nanti kita buat sebuah frame baru di sini. Jadi caranya nanti klik kanan atau bisa juga nanti dari insert timeline kemudian frame atau F5. Jadi nanti cara cepatnya nanti menggunakan F5. Jadi kalau kita klik F5 maka dia akan membuat sebuah frame pada frame yang di sini, contoh 1, 2, 3. Ini sekarang ada frame 3. Kemudian ini tidak kelihatan yang tadi frame satunya ya. Jadi karena frame 1 waktunya tadi di frame pertama, ini frame 3, jadi waktunya di frame ketiga. Nanti kita bisa ubah sedikit ke ini. Jadi contoh saya kecilkan. Jadi nanti kalau mengecilkannya, kalau Anda tarik dia mulanya batasnya ke kiri. Gitu. Jadi nanti caranya Anda bisa menggunakan ALT. Jadi nanti klik tombol ALT, kemudian nanti Anda kecilkan. Kemudian nanti ini juga sama, nanti pada frame keberapa nanti Anda klik F5 lagi, kemudian klik tombol ALT, baru nanti ini tool saya menggunakan freehand ya. Jadi nanti pastikan Anda berada pada tombol freehand, baru nanti klik tombol ALT, kemudian nanti ditarik sedikit. Dan nanti sedikit demi sedikit. Jadi ini yang tadi saya lupa, ini ketarik tadi. Jadi ini nanti, maaf ya, bukan F5, nanti insert keyframe, maaf. Nanti klik di sini, kemudian insert timeline keyframe ya. Keyframe itu F6, jadi nanti Anda kliknya F6. Di sini nanti juga Anda klik F6 lagi, maka nanti gunakan tombol ALT baru nanti ditarik lagi. Di sini klik pada frame yang Anda inginkan, F6 lagi, baru nanti ditarik lagi. Pada frame yang Anda inginkan, F6 lagi, kemudian ditarik lagi, dan seterusnya nanti sampai pergerakannya sesuai dengan yang Anda inginkan. Ini contoh saja saya buat mengecil seperti ini. Karena objeknya saya kecilkan, ini garis titik tengahnya juga mengecil. Jadi nanti ada frame yang kita akan buat nanti untuk membuat gambar ini ya nanti.
kita ganti nanti. Oke, berikutnya karena frame 1 ini layer baling-baling itu sudah sampai frame 10, tapi ternyata body tidak sampai frame 10, maka dia akan hilang. Jadi kalau kita enter, dia yang kelihatan dari yang layer baling-balingnya, tapi bodinya nggak kelihatan gitu. Nah, caranya nanti kita buat di sini, klik, jadi sama ya, frame berapa nanti yang di atas, kemudian frame body juga yang layer bawahnya nanti harus sampai frame ini. Jadi caranya nanti klik tombol F5 atau klik insert frame, maka nanti kalau kita lihat nanti gerakannya seperti ini gitu. Jadi dia memainkan dari frame 1 sampai frame ke berapa. Oke, berikutnya nanti kita akan kembalikan lagi dia ke yang sebelumnya. Jadi caranya ini kalau pengen mudah ya, nanti ini bisa di copy kemudian dipastekan di sini. Jadi ini tinggal nanti diklik kanan, atau nanti bisa juga nanti copy ya. Kemudian nanti pada frame yang Anda inginkan, nanti frame keberapa, nanti tinggal Anda klik insert timeline, kemudian keyframe atau blank keyframe. Keyframe akan kosong di sini, nanti baru Anda klik tombol paste in place. Maka dia akan dibuat paste seperti yang tadi. Jadi ini sama persis dengan yang tadi. Berikutnya sama ya, Anda copy yang di sini, edit, copy, Anda masukin frame ke berapa, ini framenya kosong, jadi nanti pilihannya adalah F7, jadi blank kosong nanti, kemudian nanti edit, paste in place, nanti juga sama ini, yang tadi kita paste yang ini dengan yang ini, kemudian ini nanti dengan yang ini, maka sekarang ini yang kita copy lagi, terus lakukan ini sampai frame yang Anda inginkan, nanti penuh ada isinya semua. Kira-kira dulu ya ini sampai di sini. Oke, berikutnya nanti ketika ini sudah selesai ya, frame-framenya sudah lengkap, ini juga sama nanti F5, jadi nanti gambarnya kelihatan. Anda bisa lihat nanti gerakannya menggunakan enter. Untuk melihat seluruhnya nanti Anda bisa gunakan kontrol kemudian enter. Jadi kontrol enter, maka nanti akan kelihatan dia akan memainkan dari frame 1 sampai frame ke berapa yang Anda buat tadi, maka animasi akan dibuat seperti ini. Oke, itu dasar yang pertama tentang cara membuat animasi frame by frame ya. Oke, itu dulu mungkin animasi frame by frame, nanti akan saya lanjutkan lagi dengan animasi twin. Saya cukupkan dulu pertemuan di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.